Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa yaitu melangkahkan kaki kita menuju majlis ilmu, menuju sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa masjid. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, mengajarkan agama kita agama yang lurus dengan hadis-hadis beliau. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita yaitu di Rabu pekan kedua ya. Itu bersama kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu bersama kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini berisikan 40 hadis, Arba'in 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Jadi dikenal dengan nama kitab Hadis Arba'in Nawawi. Kitab yang akan kita pelajari ini merupakan kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia, yang banyak para ulama yaitu mensyarahnya, menjelaskannya, bahkan puluhan kitab yang mensyarah tentang kitab ini. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama ini termasuk atau kitab ini berisikan tentang pondasi-pondasi agama semuanya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu secara khusus dan juga semua kaum muslimin secara umum itu wajib mempelajari atau harus mempelajari kitab ini, karena kitab ini memang sangat mulia, sangat agung ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab ini yaitu ditulis oleh ulama dari kalangan Syafi'iyah yang kita kenal mungkin dengan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi merupakan ulama Syafi'iyah, dan di antara kitabnya yang paling banyak dipelajari bahkan di semua pesantren, hampir semua pesantren pasti mempelajari kitab ini, baik itu pesantren yang yaitu pesantren Ahlus Sunnah ataupun pesantren-pesantren yang lainnya, hampir rata-rata mempelajari kitab Arba'in ini. Ini menunjukkan bahwasanya kitab ini sangat mulia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di malam ini yaitu akan kita mulai dengan hadis yang pertama dari hadis Arba'in, dari kitab Arba'in ini. Akan kita mulai dengan hadis yang pertama. Apa hadis yang pertama? Muallif rahimahullah mengatakan, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, qala, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu dengan niat. Amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Ini nanti yang akan jadi pembahasan kita. Amal itu tergantung niat, sehingga dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, kemudian Rasulullah memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang dia hijrah niatnya untuk dunia yang akan dia dapatkan nantinya, atau imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau wanita yang ingin dia nikahinya, maka hijrahnya nanti akan terhadap apa yang dia hijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muhadditsain, Imam Al-Muhadditsin, yaitu dua imam ahli hadis yang terkenal, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang telah kita dengar barusan, ini hadis menjelaskan tentang bahwasanya amal itu ada niatnya. Amal itu mesti ada niatnya, dan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini yang pertama beliau mengatakan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Abi Hafsin Umar bin Khattab. Umar, kita mengetahui semua bahwasanya beliau itu adalah siapa? Khulafaur Rasyidin. Umar adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, kemudian setelahnya Utsman, setelahnya Ali. Itu khilafah. Kemudian tentang Umar ini, merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam saksikan kalau orang-orang sahabat tersebut masuk surga, itu ada. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Umar ibn Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini telah dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sahabatnya, ada 10, bahkan ada yang lainnya juga. Ya, disebutkan dalam hadis itu ada 10. Di antaranya siapa? Umar. Umar ibn Khattab dijamin masuk surga. Dan beliau juga banyak, yaitu kesaksian atau banyak pendapat beliau, ucapan beliau itu yang disetujui oleh Al-Quran. Ini juga menunjukkan keagungannya Umar, ya. Dan banyak lainnya yang itu menunjukkan kepada keagungan Umar. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau ada orang sampai mengatakan Umar itu adalah orang yang sesat, laknatullah, ya. Sebagian kelompok ada yang mengatakan demikian, maka ini kelompok yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kelompok Syiah mengatakan Umar ini dilaknat, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sendiri kalau Umar itu di surga. Bagaimana dikatakan dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala? Ini orang Syiah, ya, mengatakan demikian. Ini menunjukkan kalau mereka itu yaitu menyimpang, ya. Padahal Umar itu memiliki keutamaan yang sangat agung. Di antaranya adalah sahabat. Kita tahu sahabat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita tahu juga tentang keutamaan sahabat. Seandainya mereka itu berinfak, ya, kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu tidak akan menyaingi yaitu infaknya sahabat, meskipun itu hanya sekedar 1 mud atau separuhnya.
Lalu ada orang yang mengatakan Umar, Abu Bakar atau sahabat yang lainnya ini menyimpang dan yang lainnya ini murtad, ini tidak mendapatkan atau mendapatkan laknat Allah, bahkan dicela-cela. Ini kelompok yang sangat menyimpang, ya. Sangat jauh dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini juga dikatakan oleh para ulama adalah hadis yang sangat mulia. Hadis yang sangat mulia. Kata Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ini termasuk sepertiga dari agama. Jadi sepertiga dari agama itu dibangun atas 3 hadis, kata para ulama. Di antaranya adalah hadis innamal a'malu binniyat ini. Ini hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kemudian di antaranya juga yaitu hadis yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya maka itu tertolak. Kemudian juga hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, ada juga yang mengatakan hadis ini termasuk bagian dari 1/4 agama. Ada yang mengatakan 1/5. Intinya hadis ini yaitu hadis yang sangat mulia. Bahkan ada sebagian ulama itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis yaitu kitab khusus tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ini saking agungnya hadis ini. Dan juga para ulama rata-rata kalau memulai kitabnya itu memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, sebagaimana Imam An-Nawawi di sini. Imam Nawawi lihat di awal kitabnya menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Bukhari dan juga para ulama-ulama yang lainnya, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga Imam Nawawi memulai seperti itu. Dalam kitab Umdatul Ahkam juga dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini kenapa? Karena yaitu agungnya hadis ini. Kemudian ini menunjukkan pentingnya niat, ya, menunjukkan pentingnya niat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, sesungguhnya atau hanyalah amalan itu binniyat, dengan niat. Amal ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya amal itu ada 3. Amal itu ada 3. Yang pertama adalah amalan anggota badan. Ya, amalan anggota badan. Apa amalan anggota badan? Dikatakan seperti ya tangan kita, kemudian langkah kaki kita, itu termasuk amalan. Ada juga yang kedua yaitu amalul lisan. Amalnya lisan berarti ucapan kita, ya. Ini amalan juga yaitu ucapan. Tatkala kita berzikir, tatkala kita berbicara, tatkala kita yaitu mengatakan sesuatu, entah itu bermanfaat atau tidak, itu yang penting itu namanya amalan. Ada juga jenis yang ketiga adalah amal, yaitu amalnya hati. Ada amalan hati. Seperti tawakal dikatakan para ulama. Ya, dikatakan oleh para ulama seperti tawakal, kemudian rasa takut, kemudian yaitu cinta dan yang lainnya. Itu namanya amalan hati. Dan amalan-amalan ini mesti ada niatnya. Amalan ini mesti ada niatnya. Oleh karenanya dikatakan para ulama tatkala mengatakan innamal a'malu binniyat, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada amalan melainkan di sana sudah ada niat sebelumnya. Tatkala kita melangkahkan kaki kita kepada masjid di sini, mesti itu sudah ada niat ingin melangkahkan kaki menuju masjid. Tatkala kita mungkin bapaknya ada duduk yang sebelah sana, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, itu mesti sudah ada niat sebelumnya. Ya. Sudah ada keinginan, oh saya duduk sini aja, oh saya duduk sini aja. Ya. Itu berarti kata para ulama bahwasanya tidak ada amalan itu melainkan di sana sudah ada niat. Adapun orang-orang yang tidak berakal dikatakan itu bukan amalan namanya, karena mereka gak ada niat. Ya. Jadi amalan itu pasti ada niatnya. Kalau ada sebuah amalan tanpa niat sebelumnya, itu berarti
bukan amal. Dikatakan para ulama demikian. Sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya Allah membebankan kepada seorang hamba sebuah amalan yang itu tidak ada niatnya pada amalan tersebut, itu merupakan pembebanan yang tidak mungkin, ya. Pembebanan yang tidak akan mampu. Jadi amal ini yaitu akan terjadi dan terhasilkan karena ada niat. Akan tetapi amal tersebut nanti akan bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Oleh karenanya hadis setelahnya mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena niat yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada orang niatnya itu sangat bagus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang niatnya kurang ikhlas. Ada yang bahkan tidak ikhlas sama sekali ada. Lihatlah para sahabat. Mereka itu satu infaknya, meskipun satu mud itu mungkin ya digambarkan tuh tangan agak besar orang Arab seperti ini ya. Itu mereka kalau berinfak sekecil itu bisa mengalahkan yaitu infaknya orang-orang seperti kita, meskipun sebesar gunung emas ya, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kenapa? Dikatakan para ulama karena keikhlasan mereka. Oleh karenanya amal itu nanti akan membuahkan suatu manfaat yang sangat besar kalau niatnya bagus. Kalau niatnya bagus. Tatkala kita datang ke majelis ilmu seperti ini kita akan nanti mendapatkan dengan hasil yang bermacam-macam. Kalau yang datangnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau yang datangnya mungkin kurang ikhlas, mungkin karena ini dan itu, karena faktor dipaksa, atau mungkin karena malu aja ke jamaah yang lainnya kalau gak hadir, ini beda lagi, ya. Ini beda lagi. Bahkan bisa dikatakan gak dapat pahala. Oleh karena itu penting amal itu dalam niat. Amal pasti ada niatnya, cuman perlu bagi kita diperhatikan. Perlu bagi kita perhatikan apakah niatnya sudah baik atau belum. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah hadis ini juga dikatakan oleh para ulama di antara faedah hadis bahwasanya seseorang itu harus memperhatikan kebaikan niat. Harus memperhatikan baiknya niat. Maksudnya gimana? Tatkala dia bermuamalah, usahakan niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan sebuah amalan, usahakan niatkan sesuai yaitu yang dicontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti seorang yang dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Seperti yang dipermisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dia niat hijrahnya karena Allah, dia insyaallah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya dia hijrah karena seorang wanita atau karena urusan dunia, maka nanti dia akan dapat dunia, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Ibnu Abbas pernah mengatakan, innama yu'tar rajulu ala qadri niyati. Seseorang itu hanya diberikan sesuai dengan niatnya. Jadi sesuai dengan niatnya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan niat ini. Tatkala kita misalnya mau pergi ke pasar, maka tata niatnya. Niatkan kalau kita ini sekarang ingin belanja, yaitu karena yaitu menafkahi keluarga. Dapat pahala? Dapat pahala. Kita mungkin mau pergi ke masjid, ya, diniatkan karena ingin kajian, kemudian menunggu antara maghrib sampai isya, dapat pahalanya besar. Tatkala kita mungkin mau makan juga, kita niatkan biar kita lebih kuat, nanti bisa biar ibadahnya lebih baik, atau diniatkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk makan, wa kulu wasrabu, maka ini juga dapat pahala. Jadi amalan itu akan menghasilkan pahala, amal apapun itu, kalau niatnya
baik. Tapi nanti ada penjelasannya ya. Ada penjelasan amal apa ya. Yang jelas secara umum amal itu yaitu akan mendapatkan pahala kalau niatnya baik. Kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk ya pasti gak dapat pahala. Sampai pun sebesar apapun amalan tersebut. Ya. Amal itu sebesar apapun pahalanya, kalau niatnya salah gak bakal dapat pahala. Kita tahu yaitu dalam hadis dikatakan ada seseorang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meniatkan ya, yaitu cerita tentang seorang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Di antaranya siapa? Adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini keutamaannya sangat besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat di waktu pagi atau di waktu sore di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalam berjihad itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam hadis yang lain mengatakan seseorang yang kakinya itu kotor dikarenakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kedua kaki tersebut haram untuk masuk neraka. Maksudnya gimana? Dimasukkan ke dalam surga. Apakah kakinya saja? Ya enggak, sama orangnya. Itu pahala jihad. Tapi ada orang yang berjihad karena salah niat, dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tatkala itu ditanya, apa yang kamu lakukan dengan jihad ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, saya berjihad karenamu di jalan Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tatkala disaksikan di sana, Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad itu karena kamu pengen dilihat kalau kamu adalah orang pemberani. Akhirnya apa yang terjadi? Diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam api neraka. Pahala besar, tapi karena niat jadi malah tidak dapat pahala. Pahalanya sangat agung jihad ini. Ya, bahkan dia termasuk merupakan puncaknya perkara. Puncaknya perkara yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah niatnya, maka malah mendapatkan api neraka. Jadi penting untuk kita memperbaiki. Kenapa? Karena amal itu nanti akan membuahkan tergantung dengan niatnya. Ya. Tapi ada catatan ya, ini perlu juga catatan, bukan berarti kalau niatnya baik amalan itu juga nanti baik terus, enggak. Karena syarat amalan ada berapa? Ada dua. Yang pertama harus ikhlas, ini berarti niatnya baik. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah. Nah, ini juga poin penting ya. Emang niat baik itu pasti itu akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau ibadah itu syaratnya harus sesuai sunnah. Ini kalau ibadah. Ya. Oleh karenanya kata Ibnu Mas'ud juga mengatakan, la yanfa'u qaulun illa bi amal. Ucapan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Wala yanfa'u qaulun wala amalun illa bin niyyah. Ucapan, amal itu tidak akan bermanfaat kalau tanpa niat. Jadi harus ada niat biar bisa bermanfaat. Tapi dilanjutkan lagi, wala yanfa'u qaulun wala amalun wala niyatun illa bima wafaqal sunnah. Amal, kemudian ucapan, kemudian niat itu tidak cukup kecuali kalau sesuai dengan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam hal ibadah. Tapi kalau hal-hal yang mubah itu cukup kita niatnya baik atau urusan dunia, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan ini butuh perjuangan. Menata niat agar bisa baik ini butuh perjuangan. Ya, para ulama dulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alajtu say'an asadda alayya min niyati. Tidaklah aku jumpai tatkala aku ingin memperbaiki sesuatu itu yang lebih baik dariku daripada aku memperbaiki niatku. Jadi Sufyan ini kalau mau memperbaiki sesuatu itu yang paling berat baginya itu adalah mengobati hatinya. Kenapa kata Sufyan? Karena hati itu tataqallabu alayya, berubah-ubah. Hati itu kadang berubah, kadang begini, kadang begitu. Kadang kita misalnya infak mau sedekah, sebelum dilihat oleh orang itu kadang ikhlas, tatkala dilihat oleh orang berubah. Ini banyak. Kemudian kita mau sholat, kadang kita niatnya udah baik, bagus karena Allah Subhanahu wa taala, dilihat ada orang mungkin yang melihat kita, akhirnya diperbaiki. Kadang seperti itu hati. Dan ini butuh perjuangan.
butuh kita perjuangkan, butuh dilatih dan dilatih serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat dalam amal ini termasuk sesuatu yang sangat penting. Niatkan dengan niat yang baik dalam semua kegiatan kita, aktivitas kita. Kalau itu bersifat ibadah, maka juga ditambah, yaitu harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ulama juga mengatakan, ya, atau dikatakan oleh Muawiyah juga mengatakan, aku itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tidurku, maksudnya mengharap dengan harapan yang baik, sebagaimana aku berharap di dalam tidurku, maksudnya dalam bangunku, maksudnya dia tatkala tidur itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia menghidupkan amal-amal yang lainnya. Jadi niat tidur diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah nanti yang akan membuahkan pahala. Semua amalan, ya. Tidur, makan, kemudian apa lagi? Ya, mungkin belanja, kemudian mungkin ada yang jadi kerja ini, kerja itu. Kalau itu diniatkan karena Allah, atau di sana diniatkan karena kewajiban yang Allah perintahkan, berarti kita dapat pahala. Sangat banyak pahala itu, ya. Sangat banyak pahala, tergantung niat kita. Oleh karenanya para ulama juga pernah mengatakan, kalau kita mau melakukan sebuah amalan, usahakan niat kita itu sudah karena Allah Subhanahu wa taala, dan dari sana kita akan hasil ketenangan. Ya, dari sana nanti kita akan mendapatkan ketenangan karena dia sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sudah kita sebutkan contohnya tadi, ya, seperti mungkin yaitu ada orang yang pergi ke pasar, atau mungkin pergi ke majelis ilmu, atau mungkin memberi makan keluarganya, itu nanti akan mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat, tentang niat. Amal sudah kita jelaskan tadi, niat sekarang. Apa yang niat itu? Niat itu bahasa Indonesia, ya udah. Niat itu niat. Apa artinya niat? Niat. Ya, keinginan, ya, niat itu keinginan. Sama aja, dalam ulama itu mengatakan niat qasdus syai', keinginan sesuatu. Ya, keinginan sesuatu itu dalam bahasa Indonesia juga niat artinya. Jadi itu niat, dan niat ini dikatakan tempatnya di hati. Ya, jadi tidak perlu dalam niat itu melafadzkan. Tidak perlu tatkala kita mau sholat melafadzkan niat dulu, usolli. Kalau mau puasa melafadzkan niat dulu, itu enggak perlu. Bahkan kata para ulama ini merupakan perkara baru. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau sholat usolli dulu. Kalau mau puasa suruh baca doa ini dulu, ya. Enggak perlu. Dan sebagian ulama mengatakan ini perkara yang baru. Jadi enggak ada, ya. Enggak perlu kita melafadzkan niat. Kenapa? Karena niat itu adalah dalam hati. Bahkan kata para ulama, tidak ada sebuah amalan melainkan di sana ada niat. Mesti sudah ada niatnya. Antum kalau pergi ke masjid takbir nggak mau ngapain? Masa mau mandi? Ya enggak, pasti mau sholat. Kalau masuknya waktu maghrib berarti mau sholat maghrib. Sudah ada niat itu. Kalau nanti sudah adzan isya kemudian kita berdiri berarti udah mau sholat. Enggak ada orang yang berdiri kemudian mau ngapain? Mau apa gitu? Mau mandi? Enggak ada, ya. Kalau sudah di masjid sini berarti mau sholat. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang niat ini para ulama juga membagi niat itu ada dua. Niat itu ada dua. Yang pertama niat yang dibahas oleh ulama-ulama akidah tauhid. Ya, ulama-ulama tauhid yang itu nanti ikhlas. Ini niat ada dua. Yang pertama dibahas oleh ulama tauhid, ulama akidah, itu pembahasannya tentang ikhlas. Ada yang kedua, yaitu niat yang dibahas oleh fuqaha. Jadi bedakan niatnya
orang yaitu ulama akidah ya, sama ulama-ulama fuqaha ahli fikih. Itu kalau menurut ahli fikih niat yang dimaksud di sini yaitu pembahasan mereka biasanya adalah membedakan antara adat dan ibadah, atau membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Itu kalau niat menurut fuqaha ahli fikih. Kalau menurut ahli akidah ya, itu namanya ikhlas. Sehingga kata mereka, kalau kita dalam bermuamalah itu butuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengharapkan dunia dalam beribadah. Harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ini namanya ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama padanya. Ini yang dibahas dalam ulama-ulama akidah. Jadi apa maksudnya adalah ikhlas? Ikhlas dalam muamalah. Dan ini sangat penting ya, sebagaimana contoh-contoh yang tadi itu sedikit yaitu menyinggung tentang ikhlas, atau yang dibahas oleh ulama-ulama tauhid, ulama-ulama akidah. Ya, dan banyak ya, panjang kalau membahas tentang keikhlasan. Sehingga kita kalau dalam masalah ibadah seperti menghadiri kajian, bersedekah, sholat, puasa ya, itu kita butuh keikhlasan ini. Jangan sampai mengharapkan dunia. Jangan sampai mengharapkan dunia, karena itu merupakan kesyirikan. Bahkan dikatakan oleh yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid itu, mungkin banyak itu pelajari ya, dalam kitab Tauhid, kajian alhamdulillah sudah ada, itu mengatakan bab minas syirki iradatul insan bi amalihid dunya, termasuk kesyirikan seseorang yaitu dengan amalnya diniatkan dunia. Ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan seseorang meniatkan amalnya dunia. Dia beramal tapi inginkan dunia. Ini termasuk kesyirikan, kata Syekh yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Adapun jenis yang kedua, ini adalah jenis yang dibahas oleh para fuqaha, ahli fikih, ulama-ulama fikih. Maksudnya apa? Membedakan antara adat dan ibadah. Contohnya seperti ini. Seseorang kalau mandi itu kan tergantung niatnya. Kalau orang mandi biasa itu namanya mandi adat. Mandi pagi, siang mungkin, malam mandi itu namanya mandi adat. Ada nanti mandi itu yang sifatnya ibadah. Mandi apa? Mandi jinabah, mandi besar ya, atau mandi Jumat. Itu namanya mandinya nanti mandi ibadah. Jadi untuk membedakan mandi ini, mandi ibadah sama mandi adat itu tergantung dengan niat. Atau misalnya juga makan ya, dicontohkan juga makan, kata para ulama. Saya ingin mencontohkan makan kalau sekedar makan tanpa ada niat apa-apa, sekedar makan gitu aja biar kenyang dan yang lainnya, enggak ada, cukup sampai niat saja, sampai kenyang saja, itu berarti makan biasa, orang makan biasa itu. Tapi kalau dia niatkan ini karena perintah Allah, kemudian diniatkan karena biar nanti kuat ibadahnya, maka makannya menjadi makan yang ibadah. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dalam fuqaha itu kalau membahas tentang niat, kebanyakan itu berniat yaitu tentang antara untuk membedakan antara adat dan ibadah. Jadi butuh niat ya. Untuk kita menjadikan amal ini ibadah sama bukan ibadah itu butuh niat. Atau membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya, ini juga butuh niat. Dan ini pembahasan fuqaha biasanya. Misalnya ada seorang sholat 2 rakaat, sholatnya fardu apa sunnah? Yang menjadi pembeda nanti niat. Kalau dia niatnya adalah niat fardu 2 rakaat sholat subuh misalnya, berarti sholatnya menjadi sholat wajib. Tapi kalau dia niatnya nanti sholatnya yaitu sholat sunnah, mungkin qabliyah subhi, sebelum subuh, berarti menjadi sholat sunnah biasa.
Jadi niat itu penting untuk membedakan ini ibadah atau bukan, untuk membedakan ini sholat sunnah atau bukan. Ya, jadi butuh diniatkan, dan itu yang banyak dibahas oleh para ulama, yang banyak dibahas oleh ulama-ulama akidah, ulama-ulama fuqaha. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tentang niat. Ya, atau poin yang pertama dari hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung niatnya. Udah Zan. Baik. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang hadis yang pertama ini. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya amal itu mesti ada niatnya. Tapi yaitu tergantung dengan niatnya, karena amal itu mesti ada niatnya, tapi niatnya nanti bermacam-macam ya. Niatnya bermacam-macam, dan nanti seorang tersebut akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka insya Allah akan dapat pahala. Tapi kalau niatnya karena dunia, maka
tergantung ya. Kalau sebuah ibadah diniatkan untuk dunia, maka ini mendapatkan dosa, bahkan kesyirikan. Tapi kalau bukan ibadah ya, bukan ibadah, mungkin amal yang mubah diniatkan untuk perkara yang mubah, ini juga tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah. Jadi itu tentang niat. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasanya niat itu terbagi pada dua ya. Ada niat pembahasan yaitu ulama tauhid, yaitu membahas tentang keikhlasan itu nanti berkaitannya dengan ibadah. Ada ulama fuqaha, yaitu menjelaskan untuk membedakan antara yang adat dan juga yang ibadah, itu butuh niat. Atau membedakan antara sholat yang lainnya dengan yang lainnya, ibadah yang lain dengan yang lainnya, seperti sholat, membedakan antara sholat sunnah dan wajib, puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah, sedekah mungkin ada sedekah yang wajib, ada yang sunnah, itu butuh diniatkan dan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin terakhir. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan sebuah hijrah. Ya, mempermisalkan dengan sebuah hijrahnya seseorang, yaitu karena Allah dan juga hijrah karena dunia atau wanita, dan dia nanti akan mendapatkan sesuai yang dia inginkan atau yang dia niatkan. Para ulama menjelaskan tentang hijrah ini bahwasanya hijrah itu ada 3. Annal hijrata tanqasimu ila salasati aqsamin. Hijrah itu terbagi pada 3. Yang pertama hijratul makan, hijrah tempat. Yang kedua ada hijrah amal, perbuatan. Yang ketiga adalah hijrah amil, hijrahnya yaitu hijrah pelaku yang melakukan. Adapun yang dimaksud hijratul makan ini, kata para ulama, hukumnya wajib kalau kita tidak bisa yaitu mendirikan agama Islam di negerinya. Misalnya kita hidup tinggal di daerah orang-orang kafir ya. Di negeri kafir kita tinggal di sana. Kemudian kita tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, maka baginya wajib hijrah. Ya, maka baginya wajib hijrah. Ini namanya hijratul makan. Dari negeri kafir pindah ke negeri Islam. Ini namanya hijrah makan, dan ini wajib. Kalau masih bisa, maka itu turun bawahnya, berarti sunnah, dianjurkan bagi dia untuk hijrah. Ya. Karena kalau hidup di lingkungan orang-orang kafir, di sana akan banyak ujian, banyak subhat dan syahwat. Kalau kita gak memiliki ilmu agama yang kuat, ya, kemudian gak memiliki dasar-dasar keimanan, yaitu dasar-dasar agama, maka ini akan berbahaya kalau kita masih tinggal di negeri kafir. Makanya orang Islam tidak boleh yaitu hijrah atau pergi ke negeri kafir. Bahkan saya minta memberikan 3 syarat ya. 3 syarat. Pertama yaitu di antara syaratnya itu harus ada kebutuhan. Memang ada kebutuhan. Kalau gak ada kebutuhan gak boleh. Kemudian sudah memiliki tentang agama yang bisa membentengi dia nanti. Jadi gak boleh seorang muslim itu pergi ke yaitu hijrah ke negeri-negeri kafir, apalagi cuma sekedar untuk jalan-jalan dan yang lainnya juga boleh. Bahkan kata Utsaimin ini dosa, yaitu mendapatkan dosa. Taib yang kedua yaitu namanya hijratul amal, hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan ini seperti yaitu dari maksiat pergi, yaitu melakukan ketaatan. Dari maksiat menuju ketaatan. Dari perbuatan syirik menuju perbuatan dan menuju tauhid. Dari yaitu yang bid'ah ke sunnah, ini namanya hijrah, dan ini juga mendapat pahala. Ya, dan ini besar pahalanya. Jadi yang seorang awalnya dia itu melakukan kemaksiatan, kemudian pindah kepada ketaatan, itu berarti hijrah. Yang awalnya dia berada di dalam kegelapan kesyirikan, kemudian pindah kepada tauhid, berarti ini juga hijrah. Atau dari suatu yang bid'ah menuju yang sunnah, ini juga hijrah. Ini namanya hijratul amal. Ada yang hijratul amil. Hijratul amil itu menghajar, yaitu menghajar yang pelakunya, meninggalkan pelaku. Ada orang misalnya ahli maksiat, mubtadi, atau orang-orang ahli maksiat, yaitu yang menampakkan kemaksiatannya biasa, yaitu minum khamr dan yang lainnya udah terang-terangan, melakukan dosa ini dosa itu terang-terangan. Atau mubtadi, yaitu orang yang menampakkan kebid'ahannya, maka ini boleh dihajar, ditinggalkan orang seperti ini. Ini namanya hijratul amir, yaitu menghajar, meninggalkan orang yang melakukan dosa atau melakukan bid'ah.
Tapi kata para ulama, syaratnya kalau yang ketiga ini, diantara syaratnya yaitu harus ada maslahat. Tatkala kita menghajar orang tersebut, meninggalkan orang tersebut, di sana ada kebaikan. Misalnya ada seorang ahli bid'ah, kemudian kita gak pernah salam sama dia, ini nyapa gak pernah kita balas. Tapi setelah itu ternyata dia sadar dan berubah karena dia tahu, mungkin tahu karena saya ini melakukan perbuatan ini, akhirnya dia gak suka, akhirnya dia ikut dan berubah. Ini gak mengapa. Kalau dalam don kita, dugaan kuat kita, dia akan berubah. Atau mungkin ada orang yang ahli maksiat, biasa makan yang haram, biasa minum yang haram, kemudian kita menghajarnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Dan kita yakin, ya, kalau orang tersebut akan meninggalkan, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, maka ini boleh menghajar mereka. Tapi kalau gak ada maslahat di sana, gak ada kemaslahatan, dan kita melihatnya gak bakal juga gak ada maslahatannya, memang gak boleh. Kalau itu orang Islam, kalau itu orang Islam, itu gak boleh kita menghajarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh bagi seorang muslim menghajar saudaranya itu lebih dari 3 hari. Yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Siapa yang paling baik? Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling baik yang mulai salam duluan. Jadi enggak boleh kalau seorang muslim itu menghajar muslim yang. Tapi kalau orang kafir, ini beda lagi pembahasannya, ya. Ini beda lagi. Orang kafir sudah gitu masih banyak melakukan kemaksiatan, ganggu kadang ini, tinggalkan enggak apa-apa, ya. Enggak ada syarat-syaratnya kalau sama orang kafir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ya. Insyaallah kalau bisa jawab bisa. Yang pertama, apakah niat itu bisa merubah fakta? Yang kedua, apakah niat itu bisa merubah hukum? Jadi begini, yang pertama itu, saya pernah mendengar suatu pengajian. Kalau kita itu membangun rumah, kan ada musola itu. Kita niatkan jadi masjid, sehingga kita bisa itikaf besar. Jadi niatkan ini masjid, padahal itu sholat. Yang kedua, di kampung itu kita seringkan digantung dua acara itu. Nah, kita datang dengan niat sudah niatkan silaturahmi atau niatkan untuk menjaga kerukunan. Begitu. Baik. Untuk yang pertama misalnya bangun musola.